Singkongnya ini 2 bulan sudah mulai bisa panen. Simak tutorialnya hingga selesai. Kali ini saya akan membongkar rahasia petani singkong ya. Ini sangat mahal sekali. Bagaimana cara menanam singkong supaya 2 bulan sudah bisa mulai memanen. Karena singkong ini merupakan satu kebutuhan yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Terutama saya ya. Singkongnya saya jadikan sebagai pur ini untuk menghidupi dari ternak-ternak saya, dan daunnya pun kadang saya sayur, kadang juga saya berikan pada ternak-ternak saya seperti ini. Jadi kita bisa menghemat dari pembiayaan, karena kalau kita harus membeli pur harganya mahal sekali. Bahkan daunnya ini pun dapat kita fermentasi, kita jual pun bisa ya, kita sayur sendiri bisa, kita jadikan makan unggas pun juga bisa. Singkong ini merupakan sebuah karbohidrat yang memang merupakan sebuah makanan pokok ya bagi unggas-unggas kita. Baiklah, langsung saja ya, seperti apa tutorialnya supaya singkongnya ini 2 bulan sudah mulai bisa panen. Simak tutorialnya hingga selesai. Untuk mencapai keberhasilan itu, selain dari media tanam atau lahan tanam yang harus memang betul-betul memadai, kita harus pandai di dalam menentukan bibit singkong. Jangan pergunakan bibit singkong dengan ukuran yang sekecil ini, karena nanti dia akan lebih lama untuk memunculkan umbinya. Jadi seperti ini harus kita singkirkan karena dia masih berfokus terhadap pembesaran batang bawah. Jadi kita tidak menggunakan bibit yang semacam ini. Terus jangan memotong bibit singkong menggunakan pisau, golok, ataupun arit, ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Tapi kita harus menggunakan gergaji. Inilah perbedaan supaya bisa lekas untuk panen. Selain dari itu bisa dicoba ya. Menggunakan gergaji ini nanti umbinya akan jauh lebih lebat jika dibanding dengan menggunakan alat-alat tajam seperti pisau, golok, dan arit, dan sebagainya ya. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi seperti ini, cara memotong bibit singkong yang baik harus diperhatikan. Jadi singkong ini semua ini kebutuhannya itu disuplai dari bekas pelepah ini. Dari akar maupun dari tunasnya, maka kita harus memangkasnya di sekitar areal bawahnya, jangan sampai merusak dari bekas pelepahnya tersebut. Seperti ini, carilah ukuran bibit singkong yang sudah berukuran besar, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian berapa panjang bibit singkong yang ideal supaya cepat untuk panen? Kita harus menghitung dari kebutuhannya seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa seluruh kebutuhannya ini yang menentukan adalah bekas pelepahnya tersebut. Jadi kita tidak menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya, tapi justru dengan memperhatikan segala kebutuhannya. 1, 2, 3, 4 kita pendam di dalam tanah, dan 1, 2, 3, 4 kita munculkan di permukaan tanah. Jadi yang ideal cara tanam singkong supaya lebih cepat panen, maka jangan terlalu dalam dan harus seimbang antara bagian atas juga bagian bawah. Jadi kita pendam 50% dan kita munculkan 50%. Ini segera kita lakukan pemotongan. Nah, setelah kita menyiapkan bibit tersebut, maka kita harus menandai mana di bagian bawah dan mana bagian atas, yaitu dengan cara sistem pelukaan seperti ini ya. Nah, tujuannya apa? Proses dari pelukaan ini bertujuan untuk supaya jika nanti kita menyiapkan dalam jumlah besar, tidak terbalik mana bagian bawah dan mana bagian atas. Kalau sampai terbalik, apa tidak tumbuh, Bang? Jawabnya tumbuh, tapi nanti akan lebih lama untuk mencapai dalam panen yang lebih cepat. Perlu digarisbawahi ya, ini sangat penting sekali perbedaan kita memotong dengan menggunakan gergaji dan menggunakan alat-alat tajam. Nanti kalau kita menggunakan gergaji seperti ini dengan teknik yang sudah saya paparkan tadi, dia akan muncul di sekitar areal pinggir-pinggir ini sampai berhimpit-himpitan. Bahkan akarnya ini sampai ngejubel, sampai dia itu
tidak muat katakanlah ya, baru nanti dia akan menyusul akar di bagian atasnya. Dan jangan menanam singkong terlalu dalam, alasannya kenapa? Tanah semakin di dalam akan semakin padat. Sudah dapat dipastikan nanti umbinya akan kerdil, juga akan lebih sedikit. Dan saya akan membongkar rahasianya, kenapa alasannya ini bisa lebih cepat untuk panen. Nah, karena kalau bekasnya ini menggunakan gergaji seperti ini, maka tidak ada bagian kulit yang rusak, sehingga dia tidak mengalami perbenahan dari kulit regenerasinya, dan dia akan langsung berfokus terhadap kemunculan akarnya. Jikalau memungkinkan, ini rahasia betul-betul sangat penting sekali untuk diketahui. Carilah bibit yang super jumbo seperti ini, karena munculnya akar itu berawal dari areal pangkal, jadi besarnya dari bibit ini sangatlah menentukan apakah umbinya nanti lebatnya itu betul-betul maksimal atau tidak. Jadi semakin besar bibit yang kita gunakan, maka akan semakin lebat umbinya ataupun semakin banyak umbinya. Nah, ini bibit jumbo seperti ini ya, saya menyebutnya dengan kalimat babon singkong. Jadi kalau kita memotong babon singkong seperti ini, lihat ya, ini sangatlah bagus kalau ada, cari bibit singkong itu yang memiliki 2 ruas seperti ini. 1, 2 ya. Maka dia akan bermunculan sangat banyak sekali nanti umbi yang akan dihasilkan. Jangan memotong bibit singkong miring seperti ini ya, atau runcing, lancip, jangan. Nanti umbinya jauh lebih sedikit. Jadi memotong bibit singkong yang benar itu harus lurus seperti ini. Nah, bagaimana cara memotong bibit singkong? Jika kita bertemu dengan 2 ruas seperti ini, maka yang harus kita lakukan harus tepat berada di bawah pelepah ini pula. Nah, seperti ini ya. Ini kita pangkas. Ini saya menamainya dengan babon singkong. Jadi kalau kita menanam dengan bibit yang seperti ini, umbinya akan jauh lebih melimpah. Panennya jauh lebih banyak jika dibanding dengan umumnya orang menanam pohon singkong. Nah, lalu kemudian untuk kebutuhan di atas, seperti yang saya rumuskan tadi ya, 1, 2, 3, 4 kita tancapkan di dalam tanah, dan 1, 2, 3, 4 kita munculkan di permukaan tanah. Lalu bagaimana jika kita menemui cabang seperti ini ya, ini boleh kita pangkas, boleh juga tidak. Jadi kalau kita mau sisakan, ya sisakan tinggal pendek aja segini ya. Jadi jangan sampai menyisakan berlebihan dari cabangnya. Kita potong. Jadi perlu difahami kalau menanam dengan babon singkong ini betul-betul cara yang sangat handal sekali untuk mencapai keberhasilan supaya lebih cepat panen, karena dia tidak berfokus lagi terhadap pembesaran batang bawah ya. Seperti ini kan, masuk di akal ya. Dan kemudian umbinya pun jauh lebih banyak, itu sudah dapat kita pastikan. Nah, lalu untuk cabangnya seperti ini boleh juga kita mau hilangkan, boleh juga kita mau sisakan seperti ini. Tapi ingat, jangan terlalu panjang. Baiklah pemirsa, saya rasa semuanya sudah saya ungkapkan ya. Teknik menanamnya untuk babon singkong pun sama seperti yang sudah saya uraikan tadi. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.